Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem pembiayaan syariah. Dalam bank syariah, salah satu fungsi umumnya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan syariah itu sendiri merupakan suatu kegiatan penyediaan uang dan barang dari pihak bank pada pihak nasabah atas dasar persetujuan dan kesepakatan bersama agar dapat mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Adapun perbedaan pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional antara lain yang pertama, pada bank konvensional menetapkan adanya suku bunga, sedangkan pada bank syariah tidak ada suku bunga melainkan bagi hasil. Yang kedua, pada bank konvensional menerapkan denda pada nasabah yang terlambat membayar cicilan, sedangkan pada bank syariah tidak ada penetapan denda melainkan menarik sejumlah uang atas keterlambatan yang akan disumbangkan kepada lembaga sosial. Yang ketiga, pada bank konvensional, resiko akan ditanggung oleh nasabah secara keseluruhan, sedangkan bank syariah, resiko akan ditanggung bersama-sama oleh nasabah dan bank. Adapun sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara lain yang pertama, berdasarkan sistem bagi hasil, yang kedua, berdasarkan sistem jual beli, yang ketiga, berdasarkan sistem sewa. Sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun pembiayaan dengan sistem bagi hasil ada dua, yaitu yang pertama pembiayaan mudharabah dan yang kedua pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal kepada pengelola modal dengan suatu perjanjian pemberian keuntungan. Contohnya seperti ada seorang pemilik dana yang bermitra dengan nasabah untuk usaha pengepakan selama 11 bulan. Pemilik modal tersebut memberikan modal usaha sebesar 50 juta dengan kesepakatan bagi hasil 40% keuntungan diperuntukkan bagi pemilik modal dan 60% bagi nasabah. Setelah usaha berkembang dan meraih keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dengan pemilik modal lewat nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan kegiatan usahanya, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam dana dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dan pembagian kerugian ditentukan sesuai proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti si A pemilik usaha warung makan dengan modal sebesar 10 juta ingin mengembangkan usahanya. Maka si A bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan tambahan dana sebesar 10 juta. Adapun nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan misalnya sebesar 70% untuk si A, sedangkan 30% untuk pihak bank. Sistem jual-beli. Sistem jual-beli dilaksanakan berdasarkan dengan adanya perpindahan benda atau barang. Adapun
Pembiayaan dengan sistem jual-beli ada tiga, yaitu yang pertama, pembiayaan murabahah, yang kedua, pembiayaan salam, dan ketiga, pembiayaan istisna. Pembiayaan murabahah adalah akad jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok, ditambah keuntungan. Keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contohnya, Andi membeli laptop pada Anto dengan harga 5.500.000, di mana Anto menyebutkan harga beli sebesar 5 juta dan keuntungan sebesar 500.000. Untuk pembiayaan salam sendiri adalah akad jual beli suatu barang dengan cara memesan, di mana harganya dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Contohnya, seseorang memesan baju secara online yang sudah diketahui spesifikasi baju tersebut, kemudian pembayaran dilakukan di awal, dan barang akan diserahkan kemudian hari. Sedangkan pembiayaan istisna merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran dapat dilakukan di awal ataupun di akhir, atau bisa juga dengan cara dicicil. Contohnya, seseorang ingin memesan lemari dengan kriteria 2 pintu dan ada kaca di salah satu pintu tersebut. Kemudian pembayaran dapat langsung diserahkan ataupun dapat dicicil, bisa juga diserahkan di akhir pada saat lemari tersebut sudah jadi. Yang selanjutnya yaitu sistem sewa. Dalam sistem sewa terdapat dua pembiayaan, yaitu ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Contohnya seperti sewa mobil, ruko, kontrakan, dan lain sebagainya. Adapun ijaroh muntahiyah bitamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Contohnya seperti si A menyewa satu ruko selama 1 tahun, namun di akhir masa sewa si A berniat untuk membeli ruko tersebut, maka dapat menggunakan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.